Selamat pagi, siang, sore, dan malam pemirsa dan pendengar RCast RRI Podcast bersama Aditya kembali menemani Anda di pagi, siang, sore, malam. Untuk RCast kali ini Aditya sudah bersama rekan-rekan dari ABBA Studio. Kalaunya ABBA kan grup musik, kalau ini ABBA Studio. Nah, bersama teman-teman ABBA Studio, pimpinan bersama Pak Bobi. Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Bobi. Selamat pagi, siang, sore, malam juga Mas Adit, silahkan. Iya, sehat Pak Bobi ya? Alhamdulillah sehat terus. Alhamdulillah sehat. Dan juga Pak Bobi tidak sendiri, ini bersama mitra-mitranya ABBA Studio. Ini ada bersama Bude Nurul. Siap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak salah kan Bude? Enggak bener ya. Bersama Bu Iis juga. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa dan pendengar RCast, bersama Pak Bobi dan juga Bu Iis sama Bu Denur, kita akan membahas terkait, kita lokasinya sekarang ada di Banjarbaru, di Banjarbaru 3, Kalimantan Selatan. Tepatnya di mana nih, Jalan Kenangan nomor 15 di Banjarbaru 3. Nah, dan Kelurahan Komet. Dan kita ngobrolin terkait tentang produksi keramik, maksudnya apa nih? Souvenir dari keramik. Ini sesuatu hal yang unik pemirsa dan pendengar, karena selama ini belum terbayang. Kalau kita ngomongin souvenir dari keramik, apapun itu, pasti mikirnya Jogja, Jawa, Malang, itu larinya. Lah ini Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Banjarbaru, ini boleh dibilang pelopor Pak ya? Betul sekali. Betul Satu-satunya. Ya. Sebelumnya, mau nanya, ini ke Mas Bobi dulu ya. Kenapa memilih Banjarbaru untuk membuat souvenir keramik ini Pak Bobi? Kan orang mikirnya emang ada Pak. Ya, jadi ini sebetulnya berangkat dari sebuah keprihatinan ya. Jadi yang saya tahu di Banjarbaru itu memiliki potensi Mas Adit. Jadi potensi di Banjarbaru itu kita memiliki tanah liat sebetulnya. Tanah liat, cuma saat ini tanah liatnya itu hanya dijual mentah per karung. Dijual karungan ke pembelinya dari Jawa Tengah, Jawa Timur yang saya tahu. Dan itu harganya sangat murah sekali. Harganya satu karung tuh di kisaran 10 ribuan aja. Jadi kebayang bagaimana mereka susah payah di tanah liat, kemudian dijual hanya 10 ribu per karung. Nah, padahal yang saya tahu di tanah liat itu bisa diolah menjadi aneka kerajinan kriya terutama ya. Mungkin kalau pemirsa selama ini taunya kerajinan kriya itu arahnya lebih ke keramik gerabah atau kendi atau apa gitu. Nah, sebetulnya ada juga peluang bahwa tanah liat itu bisa diolah menjadi sebuah aksesoris ya. Aksesoris seperti liontin kalung, seperti gelang, bros dan lain-lain lah. Pokoknya yang sifatnya kecil-kecil gitu. Jadi kebayang kalau misalnya satu karung yang tadinya harga 10 ribu, kemudian kita jadikan kayak liontin, itu bisa jadi ratusan Mas. Ratusan produk yang kalau kita jual otomatis pendapatannya tinggi sekali. Dan itu bisa jujur bisa kita bagi-bagi dengan yang lain sebetulnya ya. Artinya ini sebuah potensi yang keinginan kami sih tidak hanya dimiliki oleh 1-2 orang aja, karena ini potensinya si Banjarbaru. Jadi sebaiknya semakin banyak masyarakat Banjarbaru yang juga bisa dilibatkan di dalam usaha ini. Mas Bobi tadi sempat mengatakan Banjarbaru memiliki potensi tanah liat yang selama ini hanya diambil lalu dijual per karung. Tanah mentahnya ya. Dan itu tanah mentahnya dijual ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa ya. Saya tahu, para pengrajin ya. Nah, itu Mas Bobi mengetahui potensi itu kalau yang namanya membuat kerajinan gerabah itu ya, tapi berbentuk souvenir. Itu apakah memang Mas Bobi sudah awalnya meneliti atau memang menemukan dengan ketidaksengajaan bahwa ternyata tanah di Banjarbaru Cempaka khususnya itu memang bagus? Jadi di ABBA Studio itu kan kita ada beberapa usaha. Kemudian selama ini kita banyak bekerja sama terutama dengan pihak sekolah dalam hal magang. Nah, kita ada anak-anak magang dari SMK 1
Nah kebetulan saya sempat main ke SMK 1 dan saya juga baru tahu bahwa ternyata di sana ada jurusan Kria Keramik. Nah dari situ saya mulai mencari tahu nih, emang di Banjarbaru ada tanah liat gitu. Ternyata ada. Dan setelah diteliti lebih jauh lagi, akhirnya saya menemukan fakta keprihatinan tadi gitu loh. Loh, kenapa nggak kita mengolah sendiri aja? Toh SDM-nya ada, sedang dipersiapkan oleh SMK 1 kan. Artinya yang kita perlukan saat ini adalah motor penggeraknya dulu. Siapa yang akan mengawali untuk memproses tanah liat ini, kemudian memperkenalkan usaha tanah liat ini kepada masyarakat, itu aja. Dan pengalaman yang sudah di bisnis apapun, masyarakat itu biasanya akan respon dengan baik begitu melihat memang usahanya profitable, bahwa memang usahanya itu menguntungkan gitu loh. Nah itu sih sebetulnya berangkat dari situ Mas Adit. Nah sedangkan kalaunya tadi kan berawal dari salah satu SMK di Kota Banjarbaru yang ada jurusan Kria dan Keramik. Nah Mas Bobi ada sempat nggak kepikiran kenapa SMK 1 Banjarbaru ini mengadakan kelas untuk Kria Keramik ini? Apakah memang pihak sekolah atau dinas pendidikan sendiri atau dinas terkait itu sudah mengetahui bahwa di Kota Banjarbaru ada potensi ke situ, makanya ada jurusan yang mempersiapkan murid-muridnya ke arah sana, Mas? Yang saya tahu memang para pengajar di SMK Kria Keramik itu mereka lulusan dari Kria Keramik di Jogja sana, dan mereka melihat bahwa jurusan keramik itu merupakan sebuah ilmu yang memang kedepannya itu nanti akan sangat dihargai karena kita berkaitan dengan karya seni ya. Kita bukan bicara produk yang seperti pasaran gitu, tapi kita bicara karya seni. Karya seni itu ketika misalnya ada 2 buah gelas keramik karya seni, mungkin harga yang satu dengan harga yang satunya lagi akan berbeda, walaupun proses pembuatannya sama, bahannya sama. Tapi ketika nilai seninya berbeda, nanti harganya juga akan berbeda. Nah, kemungkinan itu yang menjadi dasar pemikiran mereka untuk coba mengajarkan ini kepada para peserta didik ya, kepada siswa itu. Dan dari situ Mas Bobi akhirnya melihat peluang ternyata di daerah Banjarbaru juga memiliki tanah yang bagus, betul. Gitu. Jadi yang ketika saya lihat ternyata tanah liat di Banjarbaru itu dia bagus, kualitasnya bagus. Jadi dia warnanya itu merah bersih, kemudian teksturnya juga halus sekali. Jadi ketika akan dibentuk apapun, bahkan sampai benda kecil pun dia masih bisa karena teksturnya halus ya. Oke. Jadi pantas saja dong tanah di sini hanya dikeruk dan dikirim ke daerah Jawa, tapi mentahnya aja di sini. Para pembelinya itu justru para pengrajin keramik. Kok bisa gitu ya? Kita nggak melek. Oh ya, kita ngapain kirim-kirim tanah buat apa sih orang di sana? Iya. Ternyata di sana dibikin keramik. Kenapa kita nggak coba produk juga, Mas ya? Jadi salah satu hal yang memperkuat motivasi adalah jadi kan yang namanya di era teknologi informasi seperti sekarang ini, semua hal itu rasanya ada di internet semua, termasuk kayak di channel-channel video tuh ya. Jadi nah itu juga. Jadi ketika saya lihat di channel-channel video, saya coba browsing itu kok ternyata bikin produk keramik itu mudah sekali gitu. Masa sih ini nggak bisa kita ajarkan ke masyarakat gitu? Masa sih masyarakat? Bentar, Mas Bob. Bikin kria dari keramik itu mudah. Wah ini inget filmnya Ghost, Mas. Kan alatnya harus diputar-putar dulu. Ada keahlian khusus. Kalau salah getol kan berubah. Tapi itu saya udah beli loh Mas Aldit alatnya tuh. Jadi saya nyoba dengan istri ya itu tadi goyang-goyang itu kan. Oke, berarti ternyata memang hal itu bisa dipelajari tapi nggak mesti harus yang expert dulu dong ya. Nah itu awal muasal Mas Bobi belajar dulu, ketertarikannya ke arah sana memang dari dulu tertarik atau baru-baru aja Mas? Jadi setelah kita melihat kondisi prihatin bahwa tanahnya ini dijual hanya bahan baku, kemudian saya cek di video-video di internet bahwa ternyata pembuatannya mudah sekali. Kemudian saya juga melihat peluang dalam artian kalau kita membuat kayak semacam kendi atau benda lain yang besar-besar itu memang target pembelinya agak terbatas.
Kita paling menjualnya ke orang yang kebetulan ekonominya sudah mapan, mereka perlu hiasan di dalam rumah gitu. Tapi yang di samping itu ternyata ada juga produk-produk olahan dari tanah liat itu yang sifatnya ke aksesoris. Nah, aksesoris ini kan harga jualnya hanya di kisaran beberapa puluh ribu aja. Jadi untuk anak-anak ABG juga masih bisa beli lah ibaratnya seperti itu. Nah, saya melihat ini sangat peluang sekali gitu loh. Sangat peluang sekali. Makanya kita coba sambil belajar, sambil juga produksi, sambil juga belajar jualannya gitu. Jadi jualan tanah liat keramik seperti apa sih gitu. Nah, itu semua ada di ada di internet sebetulnya. Oke. Jadi dari keprihatinan yang kok bisa kita hanya jual barang mentah saja, kenapa kita nggak bikin barang jadi. Nah, ketertarikan dan juga keprihatinan Mas Bobi sendiri, pernah nggak Mas menyampaikan hal tersebut ke pihak terkait, entah ke pemerintahan? Iya, kita sudah pernah sampaikan ke salah satunya ke dinas ya. Dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, dan alhamdulillah waktu itu respon mereka baik sekali. Mereka sepakat bahwa yang namanya tanah liat yang selama ini berada di Banjarbaru sudah saatnya untuk diangkat. Jadi yang tadinya hanya dijual bahan baku, kita olah menjadi sebuah karya seni. Kalau bisa malah karya seni yang mewakili dari Banjarbaru gitu. Nah, respon dari mereka itu salah satunya mereka sebetulnya sudah menganggarkan untuk membuat kayak semacam pelatihan yang nanti dibiayai oleh mereka, dan itu tujuannya untuk menjaring semakin banyak lagi masyarakat yang kita ajak berlatih dengan kriya keramik ini ya. Oke. Nah, ini Mas Bobi istilahnya sebagai motor penggerak pertama untuk kerajinan keramik membuat souvenir dari tanah asli Banua kita. Asal muasalnya Mas Bobi, respon dari masyarakat waktu Mas Bobi mulai mengenalkan souvenir dari keramik ini, apakah dapat cercaan, hinaan, atau memang dapat pujian, Mas? Kalau pro dan kontra sih mungkin ada ya, tapi saya akan lebih cenderung bicara tentang yang pro-nya aja. Jadi sebagian besar dari mereka memang tidak menyangka bahwa ternyata keramik itu bisa diolah menjadi aksesoris dan laku di pasaran. Ya, karena kan dalam benak mereka yang namanya aksesoris itu selama ini adanya hanya bahan dari plastik atau dari resin, dan itu otomatis harganya kan lebih murah dibanding tanah liat. Tapi saya selalu meyakinkan ke mereka bahwa aksesoris dari keramik tanah liat ini itu mempunyai ciri khas yang berbeda, terutama dari segi pewarnaan. Kita biasanya menghasilkan warna itu yang sifatnya abstrak, dan abstraknya itu tidak akan pernah sama untuk dua benda itu. Jadi walaupun prosesnya sama, pewarnaannya sama, pembakarannya sama, itu nanti di hasil akhirnya pasti akan ada corak-corak yang berbeda. Nah, itu salah satu kelebihannya dari aksesoris keramik itu seperti itu. Kita menghasilkan warna yang cenderung natural, yang seperti terbentuk oleh alam lah gitu. Oke. Kemudian Mas Bobi coba bawa ke lingkup masyarakat. Betul. Itu kita coba sampaikan juga ke pihak terkait, dalam hal ini Pak Lurah di sini ya. Pak Lurah di sini, alhamdulillah respon beliau bagus. Bahkan beliau menyarankan untuk kelompok masyarakat yang sudah kami bentuk ini, beliau menyarankan untuk ini diajukan menjadi program unggulannya Pak Wali Kota saat ini ya, yaitu program RT Mandiri namanya. Nah, itu sedang dalam proses, alhamdulillah. Oke. Dan akhirnya mengajak warga sekitar kayak Bu Nur sama Bu Iis. Dan masih ada beberapa lagi sebetulnya yang lain. Oke, ini pengen tahu dari Bu Nur sama Bu Iis nih. Ini waktu pertama Mas Bobi mengenalkan kerajinan souvenir keramik, Bu. Iya, Bu. Apa ini jelek, mudah pecah apa segala macam? Maaf Mas, saya nama saya Ibu Bude Nurul. Bude Nurul. Nah, alhamdulillah sih waktu Mas Bobi ngajak kami itu, kalau untuk saya pribadi saya senang. Karena saya senang sih. Jadi itu ternyata kita bikin yang kecil-kecil seperti bros, karena ibu-ibu tuh kan suka pakai bros ya Mas ya. Jadi kan selama ini kita beli bros yang kecil-kecil itu 10.000. Alhamdulillah untuk setelah kenal dengan Mas Bobi dan bikin dari tanah liat tadi, kita bisa bikin bros sendiri Mas. Nah itu jadi itu.
Dan prosesnya juga kami mulai belajar dari mulai yang membuat pakai cetakan, diajarin sama Mas Bobi beserta istri. Beliau adalah pelopor yang Oh, jadi artinya Bu Nur ini dari masyarakat sendiri responnya dari awal udah oke aja Bu ya. Kalau dari Bu Iis waktu dikenalkan sama Mas Bobi ya Bu? Senang jadinya akhirnya kan kita bisa bikin bros sendiri biar nggak beli lagi di luar. Selain bikin dapat bros sama bikinnya mudah, keuntungannya apa lagi Bu? Keuntungannya akhirnya kita kan bertambah pengetahuan lah di situ. Jadi dapat dapat kerajinan, pengalaman itulah. Ya senang sih, senang banget. Nggak dapat duit dong Bu? Nggak apa-apa nanti. Kalau nantinya dapat uang, alhamdulillah lagi. Yang penting kan bisa kumpul-kumpul, silaturahmi gitu. Tapi Bu Iis sama Bu Denurul ini sudah bergabung bersama Mas ini udah berapa lama? Kurang lebih berapa Mas? 3 bulan ya? Dari Agustus. Nah ingat Mas, habis kami 17-an. Setelah itu selesai panitia 17-an langsung bentuk itu. Jadi kami gabung. Jadi kami ada setiap hari Minggu sore ibu-ibu di sini ngumpul bukan untuk kerumpi tapi untuk bikin kriwil. Bros juga ada, selain bros juga ada bikin untuk tempelan yang di kulkas itu sesuai dengan karakter ya Mas, yang berbentuk yang disukai sama anak-anak. Itu. Nah juga kami nanti kalau sudah punya alat yang besar itu, saya punya ide Mas, mau bikin yang seperti dari bikin mangkok sayur atau piring gitu yang dari keramik itu kan dengan cetakan seperti daun keladi atau pokoknya ada daun. Kami cetakannya pakai yang daun-daun yang ada di sekitar kita aja. Ya yang urat, tapi yang uratnya lebih tebal gitu, jadi dia lebih enak kita penet gitu. Nah jadi nanti akan jadi ada yang sudah jadi ya, ada yang jadi ya Mas. Contohnya ada di dalam kok Mas, nanti kalau mau lihat asik aja gitu. Ada itu ke depan rencananya mau bikin mangkok Bu ya. Tapi kepikiran nggak Bu Denurul sama Bu Iis untuk ini dapat mengembangkan untuk usaha pribadi misalnya, ya kan bisa dijual segala macam karena sudah ada pelatihan. Pribadi mungkin enggak sih, lebih bagus yang kelompok seperti ini, dan kami baru tadi pagi juga ada ide-ide nanti kita bikin gerai di sini Mas. Dan nanti kan kita banyak, Banjarbaru ini kan tempatnya untuk orang berkunjung Mas, dan tempatnya transit ya. Kota transit itu adalah Banjarbaru, dari hulu sungai sampai ke Banjarmasin, dari Tanah Bumbu maupun mau ke mana aja kan, karena ada bandara kita kan ada di Banjarbaru Mas. Nah disitulah kami rencananya seperti itu. Jadi ke depannya insya Allah tinggal dukungan dari pemerintah aja. Dari sementara ini baru kota, insya Allah ke provinsi sampai ke kementerian, insya Allah. Amin. Nah ini kan selama ini Mas Bobi sudah mengajarkan segala macam, dan untuk terkait penjualan sendiri nih Mas Bobi, ini bagi mitra-mitra yang ada, ibu-ibu di sini gimana Mas sistemnya Mas? Oke. Mungkin saya cerita ke belakang sedikit ya. Jadi sebetulnya kami punya kayak semacam impian lah. Kami punya semacam impian bersama nih. Kita pengennya di Banjarbaru 3 ini itu bisa menjadi seperti kampung keramik ya. Jadi, nah kalau kita bicara tentang predikat kampung ya. Jadi ketika kita bicara kampung itu sebetulnya orang sudah tahu bahwa di sana itu bukan hanya toko yang menjual produk, tapi di balik itu ada sebuah misi gitu. Jadi di situ ada kumpulan orang-orang yang mencoba beraktivitas, berkreativitas di situ. Kemudian ada juga di situ seperti nilai kayak marketingnya, bahwa nanti kita akan sama-sama pasarkan. Kemudian nanti ada otomatis nilai ekonomisnya, bahwa ini nanti dijual bersama, kemudian nanti dibagi bersama gitu. Nah itu semua sama sih seperti kita bicara tentang kampung-kampung tematik yang lain ya, yang ada di Banjarbaru. Jadi memang kami mencoba mengikuti trennya yang kampung tematik tadi ya. Jadi apa sih nanti yang akan kita kerjakan gitu. Termasuk diantaranya adalah menghubungi teman-teman dari media seperti sekarang ini ya. Jadi kita minta bantuan media untuk coba ikut menginformasikan juga kepada masyarakat yang lain bahwa di sini nanti akan ada kampung keramik ya. Nah
otomatis kalau kalau di sini sambil berjalan kampung keramik tadi, kita akan coba lengkapi dengan galeri yang bagus, otomatis yang layak dikunjungi lah, galeri keramik yang layak dikunjungi. Kemudian ini nanti juga akan kita pasarkan, kita tawarkan ke tamu-tamu dari dinas ya. Kita akan minta mereka untuk ya beloklah ke sini sedikit, lihat-lihat koleksi kami kan gitu ya. Toh kami lokasinya deket aja dari pusat pemerintahan gitu. Nah nanti arahnya ke sana. Jadi insya Allah memang nanti kedepannya memang akan ada apa ya? Akan ada sebuah bisnis bersama ya, sebuah bisnis bersama yang nantinya akan memberikan keuntungan kepada semua anggota gitu. Jadi mungkin saya dan istri coba fokus ke marketingnya, kemudian nanti tim untuk produksinya nanti kita coba libatkan sebanyak mungkin masyarakat gitu. Kalau sampai sejauh ini Mas Bobi, masyarakat yang sudah terlibat di Mitra Aba Studio udah berapa orang nih Mas? Kita total semua ada 12 orang Pak. Ada 12 orang termasuk saya dan istri. Dan ini akan bertambah? Insya Allah akan bertambah. Jadi nanti setelah ada pelatihan dari Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, itu nanti akan mengundang kira-kira sekitar 30 orang dari masyarakat. Nah itu nanti mudah-mudahan di situ kesempatan kita untuk memperkenalkan keramik dan sekaligus menjelaskan potensi dari usaha keramik itu sendiri gitu loh. Oke. Nah ini kita sudah lihat istilahnya impian ke depan seperti apa terkait kerajinan souvenir keramik, dan kedepannya malah ada harapan menjadi kampung keramik Mas Bobi. Betul, ya. kampung keramik. Tidak mungkin dong tidak ada hambatan dan halangan dan permasalahan. Soalnya sepanjang saya lihat nih Mas Bobi, dari sini lihat kok kayak nggak ada tungku pembakarannya ya. Nah, jadi orang masih bertanya, ini beneran kampung keramik nanti? Nah, gimana tuh Mas? Oke, memang sementara ini kita membakarnya pakai alat sendiri dulu ya. Jadi kita bikin alat sendiri dulu. Nah, kedepannya kita akan membeli alat pembakaran yang sesuai standar lah, yang sesuai standar itu. Nah, itu nanti alat pembakaran itu yang justru nanti untuk memancing orang untuk bisa datang ya. Jadi oh iya ternyata benar di sini ada pengrajin keramik. Kita alat-alatnya juga lengkap itu. Dari bantuan dari pemerintah untuk alat masih belum dong Mas ya? Insya Allah dalam waktu dekat ini ada. Karena kita sudah masuk programnya di RT Mandiri, alhamdulillah respon mereka bagus. Kita menjadi salah satu penerima nantinya. Oke, berarti istilahnya dukungan dari pihak pemerintah dan dinas terkait pun sudah istilahnya berjalan dan dukungannya pun hampir penuh gitu ya. Betul sekali. Ini luar biasa. Mulai dari pendanaan, kemudian kesempatan untuk pelatihan, sampai ke pemasarannya juga dibantu. Jadi kita dilibatkan dalam kayak misalnya mengisi stand-stand pameran itu ya, kita ada. Oke. Nah kalau sampai sekarang ini yang sudah sempat bahasa kita tuh dipromosikan keluar itu ke dalam kegiatan apa aja nih Mas? Kalau dari pemerintah kota itu banyaknya sifatnya pameran, ya pameran kayak ya semacam bazar lah, semacam bazar. Selain itu kita juga ada bantuan dari katakanlah kayak semacam kayak semacam UKM hub lah. Jadi ada kayak dana CSR dari instansi pemerintah untuk membantu para UKM. Nah, kita juga ada di situ. Jadi kita dibantu juga. Yang terakhir kita itu gabung dengan saya boleh sebut di sini ya PLN gitu ya. Oke. Jadi PLN mereka punya marketplace sendiri. Nah itu biasanya mereka mengadakan kayak semacam promosi apa istilahnya kayak tambah daya. Jadi masyarakat bisa tambah daya dengan harga khusus, diskon, tapi syaratnya harus membeli produknya UKM. Nah itu jadi memang kita dilibatkan di situ. Alhamdulillah responnya bagus. Nah ini nggak berasa kita ngobrol cukup lama Bu ya. Udah hampir 1 jam. Tapi pengen tahu nih dari Bude Nurul, Bu Is juga, ini dari Mas Bobi kan udah pengen nih kampung kita ini, kampung bersama jadi kampung keramik, kedepannya seperti apa. Nah dari Bu Nurul sama Bu Is sendiri, mungkin impian ke depan dari Ibu sendiri, kayak Bude kan maunya nanti bikin mangkok cap daun.
Oh, berbentuk daun. Gimana? Bu Is dulu, silakan Bu. Ya istilahnya menambahkan di sini mau bikin pot kembang kah atau itu yang apa namanya hiasan gitu, nah hiasan di dalam rumah kayak buat asbak rokok atau ini kayak sejenis apa sih namanya piring yang besar tuh, nah itu yang hiasan kan biasa ditaruh di situ kayak barang kayak piring keramik. Di bupet gitu. Itu kan bagus, ada yang bupet gitu Bu ya. kok hiasan lah, hiasan di rumah-rumah. Kayak gitu. Terus impian selain itu Bu, untuk kampung Ibu sendiri mungkin ya siapa tahu buat nambah duit kayak atau nambah perekonomian gitu. Iya. Kalau mudah-mudahan nanti kan jalan dengan istilahnya jalan dan penjualannya rame dan usahanya lancar. Mudah-mudahan bisa menambah. Amin, Nah, amin. untuk penghasilan di rumah tangga. Iya. Buat jajan Bu ya. Bude? Iya gitu Mas. Jadi harus ada pemasukan penambahan ekonomi. Nah dengan cara seperti ya ibu-ibu tadi yang saya senangnya ngomongnya tangan kriwel tadi Mas ya. Jadi kan dengan seperti itu saya juga melihat banyak yang Mahmud apa itu Mas Mahmud? Mamah muda. Nah itu kan di samping itu masih bisa ada peluang waktu sambil tadi setiap hari Minggu sore kita ngumpul bukan cuma untuk ngerumpi, tapi kita bisa ada menghasilkan karya. Nah seperti itu ada kebanggaan tersendiri. Dan tolong doanya pokoknya insya Allah kita sudah positif thinking, pokoknya sudah asik aja pokoknya. Jadi mudah-mudahan benar-benar terwujud jadi Banjarbaru 3 Kampung Keramik. Jadi bukan hanya menghasilkan tapi kebanggaan warga juga. Dan saya menghayal tadi kan Mas, kita kan dekat masjid, enak aja dong kalau ada orang kejebak maghrib di sini Mas, kan ada masjid, nah kan nggak cuman kayak orang yang di kafe-kafe itu kan kejebak maghrib ya tetap ngobrol di situ. Kalau kita nggak Mas, ada masjid Mas, tenang. Nanti saya bumbu-bumbuin dengan kita rencana mau apa Mas, di samping anak-anak atau bapak-bapak ibu-ibu lihat keramik-keramiknya itu, hasil-hasil keramik yang macam-macam, mungkin ibu-ibu yang sukanya dengan masakan makanan itu. Kita buka kafe juga. Kita buka kafe tapi kafe jadul Mas. Nah makanannya jadul, kan makanan khas jadul. Nah Kan kalau orang sudah banyak berkunjung, kenapa nggak jual makanan sekalian kan gitu? karena kan di Komet ini terkenal, Komet itu adalah termasuk kelurahan banyak kafe. Iya, banyak kafe di sini. Jadi disitulah kita sekalian gitu Mas, ya kan? Kafe keramik dengan cangkir keramik bikinan sendiri, dengan piring keramik bikinan sendiri, kan itu lebih keren lagi nanti. Kopinya tuh nanti kami suguhkan dari hasil keramik itu Mas. Jadi kopi keramik gitu, cerita. kopi keramik gitu Bu. Iya dong. Nah piring keramik, cangkir keramik, nah gitu. Ya pokoknya tolong doanya dari sampean-sampean semuanya itu. Amin. Ini saya jadi mikirnya kalau bikin kampung keramik nih Mas Bobi sama ibu-ibu, kepikir dong nanti ada kunjungan dari anak-anak TK yang ayo belajar bikin keramik. Jadi kami kerjasama dengan sekolahan TK dan SD yang kelas 1-2 itu masih bisa kita ajak, dan ada diajak belajar, mereka biasanya suka kalau suruh mainan itu. Jadi mainan Bu. Iya dibikin mainan Mas, mau bikin apa terserah mereka gitu. Iya gitu, ada memang gitu seperti itu. Alhamdulillah sudah ada juga kok mereka pada kunjung gitu. Nih silakan Mas Bobi, mungkin sedikit diceritakan untuk ada mungkin beberapa kerjasama sama anak-anak ini, kayaknya menumbuhkan mereka cinta gitu. Iya, jadi kami kan punya impian besar nih. Jadi kami sadar bahwa kami tidak bisa kerja sendiri nih, harus dibantu oleh banyak pihak ya. Jadi, nah kemarin itu kita terpikir untuk mengundang teman-teman dari Nananggaluh. Jadi teman-teman Nananggaluh Banjarbaru waktu itu mereka kita undang ke sini. Jadi kita ajak mereka kotor-kotoran dengan tanah liat nih ya, berkreasi membentuk itu. Dalam bayangan saya satu orang Nananggaluh itu kan punya Instagram, punya sekian banyak follower. Kalau kali sekian orang itu nanti akan semakin banyak nih orang yang melihat, oh ternyata di Banjarbaru ada kreasi tanah liat keramik gitu ya. Alhamdulillah itu responnya bagus. Dari situ ada tambah follower kita. Kemudian abis dari situ ternyata teman-teman Nananggaluh dari Kabupaten Banjar juga ikut. Mereka ikut juga, pengen datang ke sini. Jadi kita undang juga mereka gitu. Nah, termasuk dari teman-teman UKM kita undang juga ke sini. Pokoknya kami
kami mencoba banyak hal ya. Kami mencoba banyak hal untuk menyebarkan informasi bahwa di Banjarbaru ini ada loh usaha yang sedang dirintis tentang olahan dari kreasi dari tanah liat gitu, keramik. Berarti ini kita sudah dapat terkait tentang permasalahannya apa tadi Mas Bobi ya. Terus solusi sementaranya apa, dan ke depan udah rencana dong dari bantuan pemerintah juga akan membeli tungku yang lebih besar ya. Nah, tapi kalau untuk tungku sendiri nih Mas, ini kan menjadi salah satu permasalahan juga nih. Nah, itu untuk tungku sementara ini gimana Mas ngakalinnya? Kan kita tahu kalau harga tungku pembakaran ini harganya puluhan juta ya. Itu dia. Nggak lumayan Mas, sebuah mobil mungkin. Iya, jadi alhamdulillah di internet, di tempat video-video itu kan kita banyak DIY tentang membuat tungku pembakar keramik ya. Itu ada di situ. Saya coba belajar dari situ. Terus alhamdulillah kita punya ide untuk membuat tungku sendiri gitu. Kita membuat tungku sendiri yang sesuai dengan keperluan produk kita saat ini. Karena produk kita saat ini kebetulan sifatnya aksesoris kecil-kecil. Jadi saya rasa tungku kecil pun cukup. Makanya saya bikin tungku pembakar itu hanya dari panci ya. Hanya dari panci bakso biasa aja sebetulnya. Cuma memang diberikan perlakuan khusus supaya dia bisa tahan terhadap suhu tinggi. Jadi sebagai informasi bahwa tanah liat itu dia mengalami 2 pembakaran nantinya prosesnya itu. Jadi pertama dia dibakar sampai suhu 900 derajat. Nah itu untuk mengeringkan dia, untuk kita sebutnya biskuit tanah liat. Nah dari situ kemudian diwarnain. Nah setelah diwarnai baru dibakar lagi, suhunya lebih tinggi lagi, itu di 1200-an suhunya tuh. Nah kebayangkan bahwa suhu yang sedemikian tinggi itu wajar sih kalau misalnya tungkunya tuh harganya sangat mahal gitu loh. Nah cuma alhamdulillah kita dalam hal ini bisa bikin sendiri ya. Mungkin nanti kedepannya kita bisa expose lah untuk yang khusus masalah tungku ini kan. Belajar tungku langsung nanti. Karena di situ ada banyak sekali tips ya sebetulnya untuk masalah tungku itu. Jadi bagaimana kita melihat permasalahan tungku yang mahal dan susah dibeli, kita cari solusi membuat sendiri gitu. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Mas Bobi, Bu Nurul, Bu Iis ya. Mungkin terakhir Benur nih sekaligus untuk menutup perbincangan kita Mas Bobi nih. Kita mungkin pengen tahu closing statement, kesimpulan, impian, harapan dan segala macamnya Mas. Oke. Jadi seperti sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa memang impian besar kita adalah pengen di Banjarbaru 3 ini ada kampung keramik ya. Kampung yang nantinya bisa menjadi contoh untuk teman-teman di wilayah yang lain yang juga tertarik dengan usaha kriya keramik ya. Oke. Nah, justru kehadiran teman-teman dari RR ini sangat membuat saya bahagia terus terang. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih sekali dengan kehadiran teman-teman dari RR ini, karena saya yakin ini bagian dari proses saya memperkenalkan kriya keramik ini ke masyarakat luas ya, dengan bantuan teman-teman dari media. Oke, untuk para pemirsa atau RRI listener ya. Nah, jadi kita berharap siapapun yang mendengar, yang mengetahui ini bisa aja nanti dicek di Instagram kami KRAAMIX Instagramnya. Nah di situ ada aktivitas kita di situ, termasuk di dalamnya kayak proses pembuatan, termasuk di dalamnya proses kita dalam bazar, jualan dan lain-lain. Nah mudah-mudahan dengan bantuan para listener nanti informasi ini jadi semakin lebih luas lagi gitu loh. Jadi karena semakin luas lagi, otomatis impian kita yang menjadikan kampung keramik itu menjadi lebih cepat lagi tercapainya. Itu aja sih sebetulnya impian kedepannya. Terima kasih Mas Bobi, sama-sama Mas Adit, terima kasih Bu Iis, dan pemirsa dan pendengar RCast RRI Podcast. Demikian perjumpaan kita bersama kawan-kawan dari ABBA atau Abas Studio untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye.